Ya, Ponorogo merupakan salah satu nama kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Daerah yang dijuluki Kota Riau ini menyimpan banyak kisah sejarah di dalamnya. Salah satunya yaitu kisah tentang sebuah situs makam yang bersejarah yang terletak di Desa Serandil, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dan butuh waktu kurang lebih sekitar 20 menit dari kota Ponorogo agar dapat sampai ke lokasi menggunakan kendaraan. Tepatnya kemudian masuk ke arah utara dari Jalan Raya Ponorogo Wonogiri yang ditandai dengan gapura berwarna putih. Sampai pada kira-kira jarak 100 meter kita harus memarkirkan kendaraan karena jarak selanjutnya hanya akan dapat ditempuh dengan berjalan kaki. Setelah itu kita belok ke arah kiri agar dapat menemukan jalan ke atas bukit menuju Astana Makam Serandil. Juga memerlukan jarak sekitar 100 meter untuk menempuh perjalanan ke atas bukit yang menanjak menuju lokasi Astana Makam Serandil. Di sebelah kanan dan kiri anak tangga yang dilalui hanya akan ada tumbuhan rindang tanpa bangunan yang berdiri di sana. Hingga pada akhirnya kita akan menemukan sebuah pintu masuk menuju Astana Makam Serandil yang berada di atas Bukit Serandil. Di sana nanti akan tampak 5 bukit yang lokasinya saling berdekatan. Jika diurutkan dari daerah barat ke timur, nama bukit-bukit tersebut adalah Bukit Lembu, Bukit Bancak, Bukit Ngerayu, Bukit Serayu, dan Bukit Serandil. Lokasi yang akan kita telusuri kali ini adalah makam yang terletak di salah satu bukit tersebut, yakni Bukit Serandil. Itulah mengapa makam ini dinamakan dengan nama Astana Makam Serandil. Gapura gerbang masuk area persarian ini berwarna putih dengan pintu warna coklat di tengahnya. Ketika masuk, kita akan menemui rumah pesarian, merupakan genting berbentuk 5 segi 4. Tampak banyak pesarian atau makam, baik dalam rumah makam maupun di area luarnya. Beberapa makam terlihat dikelilingi oleh pagar besi yang tidak terlalu tinggi. Di sini juga akan bisa diketahui nama-nama tokoh yang dinamakan dengan melihat papan banner berukuran sedang yang terpasang di dinding bukitnya. Astana Serandil merupakan situs pemakaman bersejarah yang di dalamnya terdapat makam tokoh-tokoh pembesar beserta keluarganya yang berpengaruh sekaligus berjasa di sana. Sejarah yang dituturkan oleh Pak Saidi, yakni sang juru kunci, menyatakan bahwa dahulu ada seseorang tokoh yang bernama Raden Ngabimartokusumo yang merupakan seorang patih dari Kabupaten Polorejo. Sebelum menjadi patih, beliau adalah seorang tumenggung di Keraton Solo yang kemudian diminta menjadi Bupati Pemalang oleh Pangeran Diponegoro. Hal tersebut disebabkan karena saat itu Pangeran Diponegoro adalah seorang kiai agung yang memilih untuk membimbing para santrinya, sehingga jabatan bupati tersebut diberikan kepadanya.
Pangeran Diponegoro juga sangat tidak senang terhadap penjajahan Belanda. Tahun berganti tahun, hal tersebut diketahui oleh Belanda. Adanya ancaman akan dibunuh menyebabkan Raden Ngabei Martokusumo harus melarikan diri ke tanah Jawa Timur agar lolos dari kejaran Belanda. Pelarian beliau sampai pada Kabupaten Polorjo, dan di sanalah beliau diangkat menjadi Patih Kabupaten Polorjo. Pada suatu waktu, Pangeran Diponegoro hendak menjenguk Raden Ngabei Martokusumo ke Kabupaten Polorjo. Setelah beberapa hari, waktu dirasa cukup, beliau undur diri untuk pulang ke Semarang melewati arah Bungkal Selahung, Pacitan, Wonogiri, Semarang. Pada saat perjalanan pulang, beliau dihantarkan oleh Bupati Polorjo bersama dengan Patih Ngabei Martokusumo sampai di Desa Dengok. Di sana sang bupati terbunuh oleh Belanda yang pada akhirnya dimakamkan di Bukit Melarangan. Sedangkan Patih Ngabei Martokusumo berhasil melarikan diri dari Desa Serandil yang pada saat itu di sana masih berbentuk hutan dan belum dinamai dengan Desa Serandil. Setelah itu, beliau bersembunyi di sebuah gua yang ada di Bukit Ngerayu, dan kemudian beliau bertapa untuk mencari wangsit. Di sana, beliau menjadi seorang tokoh besar, sesepuh yang berpengaruh bersama dengan Mbah Muno Bihat yang berasal dari Tegalsari, putra dari Mbah Yahya, keponakan dari Mbah Hasan Besari Tegalsari, yang sekaligus merupakan tokoh pembabat Desa Serandil ini. Sebelumnya, tanah ini merupakan sebuah tanah perdikan. Yakni tanah bebas pajak. Jadi, masyarakat yang bertempat di tanah ini tidak ada tanggungan untuk membayar pajak. Tanah yang diberikan Keraton Solo kepada Kiai Hasan Besari Tegalsari ini kemudian oleh Bupati Sumuroto yang ketiga dijadikan sebagai tempat untuk pesarian tokoh pembesar beserta buku. Ketika itu masyarakat dihimbau untuk membuat batu bata yang disusun sedemikian rupa untuk dijadikan sebuah tembok di atas Bukit Serandil sebagai tempat pesarian para Bupati Sumuroto beserta keluarganya. Sebelum wafat, Raden Ngabei Martokusumo berwasiat kepada masyarakat Serandil agar dimakamkan di bukit yang sekarang menjadi Astana Serandil tersebut. Karena di sanalah dahulu beliau adalah menyelamatkan diri dari kejaran penjajah Belanda. Disinilah beliau menjadi orang pertama yang dimakamkan, sekaligus menjadi cikal bakal berdirinya pesarian atau pemakaman Astana Serandil ini. Kemudian tanah yang sebelumnya bebas pajak ini diteropong oleh pemerintah menjadi tanah yang berpajak pada tahun 1970-an, yang kemudian oleh situs Purbakala Mojokerto diakui juga sebagai situs peninggalan Majapahit. Beberapa waktu kemudian dilakukan peninjauan antara Bathara Katong, Tegalsari, situs Serandil, dan situs Guwalowo yang ada di Sampung, lalu dijadikan situs Purbakala Jawa Timur yang memiliki hubungan secara langsung dengan situs Trowulan yang berada di Mojokerto. Dan sekarang situs Astana Makam Serandil ini diakui secara penuh oleh pemerintah pusat dan daerah Ponorogo sendiri sebagai situs bersejarah. Dan sampai saat ini
situs ini tetap dilestarikan, dijaga, dan dirawat, baik dalam segi fisik maupun sejarahnya. Banyak sekali para peziarah yang datang ke sini dengan sebagai bermaksud tertentu, bukan hanya orang lokal, akan tetapi juga dari turis mancanegara sering berkunjung di Astana Makam Srandil ini. Dan sampai di sini dulu perjumpaan di video kali ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.